حياتي كلها لله حياتي كلها لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa mengkaji kembali beberapa kitab yang mungkin sudah sering dikaji oleh ulama-ulama terdahulu. Dalam kajian ini kita akan membahas tentang akidah, di mana kita akan mempelajari tentang akidah secara singkat, khususnya untuk orang-orang yang baru memulai atau orang-orang yang merasa dirinya masih awam. Kitab ini disebut Aqidatul Awam karena memang sangat mudah untuk dipahami oleh orang-orang awam. Pengarang kitab ini adalah Syekh Imam Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Beliau adalah orang yang bermadhab Maliki yang bermukim di Mekah. Ini adalah satu kearifan di mana pada suatu saat yang lalu orang ketika punya madhab tertentu, dia menyebutkan saya bermadhab Maliki atau saya bermadhab Syafi'i. Agar apa? Agar bisa dipahami apa yang dijadikan rujukan. Mungkin akan jadi masalah ketika kita tidak menyampaikan atau tidak menyebutkan. Untuk menghindari hal itulah mereka ulama-ulama itu lebih baik saya mengatakan dalam namanya ditambahkan mungkin madhabnya dan mungkin tempat tinggalnya. Asal muasal karangan kitab Aqidatul Awam adalah ketika suatu saat Syekh Imam Marzuki bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu di dalam mimpinya itu Rasul meminta Syekh Marzuki untuk membaca mandumah atau naldoman akidah yang barang siapa hafal naldoman itu maka bisa masuk surga dan akan mendapatkan apa yang diinginkannya dari hal-hal yang baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Syekh Marzuki bertanya kepada Rasulullah SAW, wa matil kalmadumah ya Rasulullah. Lalu nadomanya seperti apa ya Rasul? Kata Syekh Marzuki. Sebelum Rasulullah menjawab pertanyaan dari Syekh Marzuki itu, para sahabat di sekitar Rasul mendengar atau menyampaikan bahwa asma'u mina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yaqul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul abda'u bismillahi warrahman." Faqala abda'u bismillahi warrahman ila akhiri qaili. Kemudian para sahabat itu menyampaikan, ini loh nadomanya. Jadi sebelum Rasul menjawab langsung, para sahabat ini sudah membantu Syekh Imam Marzuki untuk bisa mengetahui nadoman-nadoman yang dimaksudkan oleh Rasul yang diperintahkan kepada Syekh Marzuki untuk membacanya. Kemudian Syekh Marzuki terbangun dan ternyata setelah terbangun itu beliau sudah hafal nadoman-nadoman Aqidatul Awam itu. Kemudian pada saat yang lain kemudian Syekh Marzuki ini bermimpi kembali ketemu Rasulullah SAW dan Rasul memerintahkan lagi, coba baca nadoman akidah yang setelah saya kumpulkan di dalam hatimu, kata Rasul seperti itu. Kemudian dia menyampaikan apa yang dihafalnya kepada Rasulullah SAW. Nah, apa saja yang dibahas di dalam kitab-kitab
Aqidatul Awam ini bisa kita mulai. Pada pembukaannya nadzoman ini ada baitnya yang mungkin ada semacam lagu atau nada yang digunakan oleh ulama-ulama terdahulu untuk memudahkan menghafal. Dan contoh-contoh seperti ini adalah banyak sekali, baik kitab akidah, kitab nahwu, atau kitab-kitab yang lain, semuanya menggunakan nadzoman atau mungkin dengan bahasa sastra gitu. Di sini diawali dengan abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Yang dimaksud, saya memulai dengan asma Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang selalu memberikan kebaikan kepada umatnya. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Ini adalah salah satu sunnah di mana setiap kita melakukan sesuatu yang baik, jika tidak diawali dengan basmalah maka kurang berkah, apapun itu. Ini termasuk pengarang mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjut alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Puji syukur pada Allah yang qadim, yang dahulu kala, al-awali yang pertama kali, wal akhiri dan paling akhir, al-baqi yang kekal, bila tahawuli tanpa perubahan. Ini setelah bismillah dengan hamdalah. Kemudian dilanjut wassalatu wassalamu sarmata ala nabiyyi khairiman qad wahada. Salawat dan salam tercurah tembakan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang atau sebaik-baik insan yang bertauhid. Kemudian dilanjutkan dengan bait yang keempat, wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Dan kepada keluarganya, para sahabatnya, wa man tabi dan orang-orang yang mengikutinya atau orang-orang yang mengikuti jalan agama yang lurus. Jadi seluruh umat Islam, seluruh orang-orang yang mengikuti jalan agama yang lurus, maka selalu didoakan oleh pengarang di dalam bait-bait ini. Itu adalah pembukaan di dalam kitab Aqidatul Awam. Dan kalau mau saudara-saudara ingin menghafalkan, bisa ditiru seperti ini. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'i sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Bait-bait seperti ini sebenarnya sangat mudah ketika kita dengan menghafalnya dengan ceria. Coba saja, kalau kurang jelas ulangi lagi dan ulangi lagi. Semoga kita akan punya semangat untuk mengkaji pembahasan tauhid atau akidah ini, agar keimanan kita senantiasa terjaga dan menjadikan kita orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang hafal mantu-mantu akidah ini, insyaallah bisa masuk surga. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.